Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kita, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, selain keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ada gangguan soalnya jadi agak sedikit kacau. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan saya berharap kita bisa memilih yang terbaik. Dan selamat malam bagi kita semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Sebelum kita tidur, istirahat, izinkan kita mendengarkan firman Allah dengan rilekskan hati kita, sehingga kita dapat melakukan firman Allah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Engkau sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang-orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Wow. Ini janji Tuhan kepada orang Israel dan kepada generasi kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sumber berkat bagi orang percaya. Jadi Tuhan itu sumber berkat bagi kita yang percaya. Jadi jangan anggap yang lain, ya hanya Tuhan sebagai sumber berkat kita. Karena firman Allah dikatakan yang pertama, mengapa dia menjadi sumber berkat kita? Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi Tuhan yang memberkati dan melindungi. Jadi kalau Tuhan memberkati pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita perbuat di kota, di desa, di ladang, di sawah, di mana saja, Alkitab mengatakan Tuhan memberkati dan melindungi. Bayangkan kalau engkau diberkati tetapi tidak dilindungi, rampok yang datang. Bayangkan kau diberkati, engkau tidak dilindungi, penyakit yang datang. Itu sebabnya ada banyak orang-orang kaya makan pun tersiksa, makan hanya ditakar dengan saya sudah melihat banyak orang, ya kasihan kadang-kala kita dengan segala keterbatasan kita bebas makan seenak-enaknya dan kita bisa menikmati seenak-enaknya. Karena apa? Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dan jangan pernah lupa ini, yang pertama ini, kalau Tuhan sumber berkat bagi orang percaya, jangan pernah lupa ini, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi. Kalau Dia tidak melindungi, sekalipun kita diberkati, ada banyak orang diberkati tapi tidak dilindungi. Dan Tuhan mau engkau diberkati dan dilindungi. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada kebenaran. Kita harus berpegang pada Tuhan yang sudah berjanji itu. Yang kedua, kata firman Allah adalah bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya, menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita dalam perjuangan kehidupan ini. Dan Dia mengarahkan wajahnya dengan menyinari kita. Supaya apa? Kita dalam doa mungkin ya, dalam doa kita
kita perlu ini dan itu, kita minta ini dan itu, ya, karena dan memberi engkau, katanya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pernah kan minta rumah, dikasih rumah kan? Saya sudah pernah katakan bagaimana dalam 1 tahun saya berdoa dengan doa dan puasa. Ya, karena saya menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kita, dan ketika kita berdoa, Dia ada. Kadang-kala kita tidak menyadari Tuhan itu ada. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Apakah kita menyadari itu? Kadang-kala banyak orang, buktinya ada orang baru ngajar firman Allah, main judi dia. Saya pernah mau ketemu dengan orang di apa, tapi berapa kali saya tidak pernah ketemu. Karena waktu saya di Solo, ya, ada orang ya yang nggak benar lah hidupnya. Tapi dia hamba Tuhan. Kalau ditinjau dari sisi kebenaran firman Allah, masa bayangkan hamba Tuhan jual tua. Habis nanti, siapa kau? Aku ini Pak Pendeta. Siapa pula kau ini? Jemaahnya juga tidak dikenal lagi karena mabuk. Dan saya datang ke rumahnya, bukan nggak datang. Saya hanya ingin mengungkapkan isi hati saya kepadanya, tapi enggak apa. Saya kalau tidak salah 2 atau 3 kali mungkin saya datang ke rumahnya. Kenapa? Kecintaan saya. Bayangkan, Tuhan itu cukup baik, nyatakan saja kebaikan. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa enggak kita lakukan? Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Jadi artinya apa yang mau saya katakan? Ketika engkau menghadap Dia, Dia ada. Dia mendengarkan doamu. Dia mau menjawab doamu. Jangan ragukan Dia, ya. Percayai Dia sepenuhnya dalam kehidupan ini. Dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia Allah itu sudah cukup bagi kita. Dan itu sebabnya pasang lutut. Ya, ini berlutut pun sudah nggak bisa. Kenapa? Oh sorry, sudah terlalu gemuk. Seperti Imam Eli. Makanya saya bilang pada sahabat-sahabat saya, pendeta itu tidak pernah mati kelaparan. Tidak pernah. Sampai saya pernah pelayanan di pedalaman Kalimantan yang dari Samarinda ke Melak pada waktu itu 3 hari 3 malam, masih tahun berapa. Dipelihara Tuhan itu. Sampai saya bilang begini sama dia, Pak Anton, itulah namanya Pak Anton. Kenapa sih Om mau di tempat ini? Kalau daging saya tidak mau. Tapi karena Tuhan memanggil saya di tempat ini, saya harus taat. Satu kali saya pelayanan di Samarinda, saya ketemu dengan anaknya. Dan dia berkata, masih ingat saya sudah nggak ingat lah ya, sudah berapa puluh tahun soalnya. Tapi dia berkata, saya anaknya ini, saya menjadi sedang sekolah di sini, sekolah Alkitab, sekolah
apa itu? Ya, itulah kuliah ya. Bagus, saya katakan begitu. Saya tidak tahu perkembangan Melak, tapi saya sudah mendengar ada banyak kemajuan-kemajuan. Mungkin nggak perlu lagi 3 hari 3 malam pada waktu itu naik naik kapal itu, kapal kecil itu. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan cukup bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga kata Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wah, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saya akan selalu ingat damai sejahtera ini, Shalom ya. Dalam Shalom Tuhan itu ada kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan lahir batin. Kesehatan jasmani rohani. Welfare ya. Jadi welfare itu sebenarnya saya mau mengacu kepada bahwa Tuhan menjamin segala kebutuhan. Yang kedua, arti yang kedua adalah health, kesehatan. Jadi dia menjamin kesehatan fisikmu, kesehatan jasmanimu, kesehatan rohanimu. Dan itu sebabnya kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, dan saya kagum itu kepada Musa dan Harun. Karena apa? Dan seringkali saya katakan, ya kalau boleh Tuhan, kan gitu. Bayangkan 123 tahun masih bisa naik ke Gunung Hor, lalu meninggal di situ. Dan Musa 120 tahun lalu naik ke Gunung Nebo, lalu meninggal di situ. Dalam keadaan fit mereka dipanggil oleh Tuhan. Wah, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tidakkah rindu kita melihat hal-hal yang seperti itu? Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya, walaupun bukan berarti saya nggak pernah sakit. Kalau Alkitab kan dalam Musa dan Harun kan nggak pernah sakit itu kalau dalam Alkitab. Nggak pernah kita sakit, maka Harun sakitlah selama 2 bulan. Kalau saya mungkin salah, ya. Musa juga. Yang adanya itu sakit hati aja. Karena keras kepala, tegar tengkuk, keras kepala, bebal, tebal, kebal itu bangsa Israel itu. Iya. Sampai gara-gara marah kan dia, Tuhan suruh pukul 1 kali, dia pukul 2 kali. Kau tidak menghormati kemuliaanku. Padahal orang Israel ulang salah. Ya memang dihukum sih. Tetapi Musa itu kan adalah orang lemah lembut yang senantiasa berseru kepada Tuhan kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tapi tidak dapat mengendalikan dirinya pada waktu memukul batu itu untuk mengeluarkan air dari batu itu. Dia pukul 2 kali. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang ketiga, completeness adalah completeness. Jadi completeness itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam Allah. Kita tahu apa itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam kedewasaan, kasih, karakter, ya. Dan apa itu? Jadi sudah lengkap situ. Saya ulang, kesempurnaan dalam kasih, kekudusan, karakter, kedewasaan. Itu sebabnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, lalu yang terakhir itu, Shalom itu adalah peace. Ini yang damai sejahtera. Karena peace itu kita bisa bekerja dengan enak. Karena peace itu kita menikmati kesehatan. Karena peace itu kita bekerja dengan kepercayaan tinggi kepada Allah dan lalu Allah memberkati. Wah,
Itu sebabnya antara peace itu sejalan dengan salomnya Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, biarkan kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau engkau mau menikmati sumber berkat, datanglah kepada Tuhan, karena Dia sajalah sumber berkat bagi setiap orang percaya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sumber berkat kami tidak ada yang lain, dan kami percaya itu. Dan Tuhan, bagi mereka yang sakit, aku mau merintahkan segala sakit penyakit. Dan firman berkata, usir setan-setan, lenyapkan sakit penyakit. Dan kami perintahkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Mari engkau jamah mereka, engkau sentuh mereka, karena engkau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, engkau datang kepada mereka, menolong mereka, dan menyembuhkan mereka sekaligus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau kau dalam keadaan pelik, susah dalam hidupmu, saya mau katakan, mari datang kepada Tuhan. Setiap orang yang datang kepadanya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan juga kita katakan diberikan kelegaan. Dan kalau engkau percaya dan mengasihi Tuhan dan mengenal namanya, ketika engkau berdoa, engkau dijawab oleh Tuhan. Dan bahkan ketika engkau mengalami penderitaan, Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai engkau, dan sampai Dia menjawab segala, mengeluarkan engkau dari segala kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orang yang angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, biarlah Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga pertolongan yang dari Tuhan itu datang dan menjawab segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Terima kasih buat kebaikan. Biarlah mereka mengecap kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.